Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Rekayasa Gempa. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan pembangunan gempa. Ya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita menghitung beban menggunakan beban gempa menggunakan metode statik ekuivalen. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara terkait dengan metode dinamik ragam respons spektrum. Ya, jadi metode yang kedua. Oke. Jadi kita review sebentar apa yang sudah kita sampaikan di perkuliahan sebelumnya, bahwa SNI 1726/2019 yaitu SNI gempa kita yang terbaru itu setidaknya mengatur 3 metode perhitungan gempa, ya. Jadi yang pertama adalah analisis gaya lateral ekuivalen, ya. Kemudian ada analisis respons spektrum, ada analisis respon riwayat waktu, ya. Jadi kalau kita bicara tingkat kerumitannya, jadi kalau kita bicara dari sini ini cenderung lebih akurat, ya. Di akurasinya itu akan cenderung lebih meningkat. Jadi analisis spektrum respon ragam itu lebih akurat dibandingkan dengan analisis gaya lateral ekuivalen. Kemudian analisis riwayat waktu itu tentu saja akan lebih akurat daripada analisis respons spektrum dan analisis gaya lateral ekuivalen. Nah, makanya sebaliknya, jika Anda memperhatikan besarnya gaya gempa yang terjadi, jadi gaya gempa, ya, gaya gempa yang terpidulkan dalam analisis ini, maka analisis riwayat waktu ini memiliki nilai gempa yang paling kecil, ya. Analisis ragam menengah, kemudian yang analisis gaya lateral ekuivalen itu memiliki gaya gempa yang relatif paling besar, ya. Kita lihat dengan tingkat akurasi yang semakin kecil ke arah sini, maka kita harus berikan safety factor yang lebih besar. Jadi makin sederhana analisis yang dilakukan, jadi ke sini analisisnya semakin sederhana, jadi sebagai konsekuensinya, kompensasinya, maka safety factornya diperbesar, sehingga cenderung gaya gempa yang didapat dari analisis gaya lateral ekuivalen itu akan paling besar dibandingkan dengan dua analisis yang lain, ya. Nah, ini mengkompensasi ketidakakuratan daripada metode atau prosedur yang digunakan. Jadi metode analisis lateral ekuivalen itu sangat terbatas penggunaannya, kemarin kita sudah bahas, ya. Jadi harus memenuhi kriteria berikut. Oke. Ini kita sebut sebagai analisis statik, ya, analisis statik. Jadi kita sebut sebagai analisis statik, ya, karena seolah-olah gempa itu kita buat dia seperti beban statik, ya. Kayak gempa itu bekerja di bawah bangunan, ya, pressure ini kayak geser dasarnya. Kemudian seolah-olah kita terapkan sebagai suatu beban lateral yang bekerja pada suatu sistem struktur, ya. Ada masanya, ada kekakuannya. Kemudian untuk analisis respons spektrum dan analisis riwayat waktu itu ini kita kategorikan sebagai analisis dinamik, ya. Karena kenyataannya bahwa yang disebut gaya gempa itu adalah gaya dinamik. Anda lihat di sini, punya massa, punya kekakuan. Nah, gaya gempa itu sebenarnya adalah seperti ini. Di awalnya nggak ada, kemudian membesar, kemudian nggak ada. Ini merupakan fungsi daripada waktu. Nah, di sini bisa double dot V, percepatan gempa atau percepatan tanah, kecepatan tanah ataupun perpindahan tanah dan sebagainya. Anda lihat bahwa ini seharusnya merupakan fungsi daripada waktu, sehingga disebut sebagai beban dinamik. Nah, kedua analisis ini disebut sebagai analisis dinamik. Kemudian analisis yang kita bahas pertama kali itu adalah analisis statik, ya. Oke, mata kuliah ini, jadi rekayasa gempa hanya mencakup dua metode saja, yaitu analisis gaya lateral ekuivalen dan yang kedua adalah analisis respon spektrum. Jadi analisis riwayat waktu itu cenderung jarang digunakan, kecuali untuk kasus-kasus khusus, untuk bangunan-bangunan yang memang sangat khusus, ya, misalkan bangunan
pembangkit nuklir dan sebagainya. Kemudian juga untuk kepentingan penelitian itu biasanya kita gunakan analisis riwayat waktu. Tapi untuk desain gedung bangunan pada umumnya kita menggunakan analisis ragam respon spektrum. Ya, memang kita juga bisa menggunakan analisis lateral ekivalen, tetapi sekarang ini cenderung bahwa analisis lateral ekivalen itu cenderung persyaratannya sangat ketat ya. Jadi yang paling banyak digunakan saat ini, terlebih karena kita software di pasaran itu sangat memudahkan kita dalam melakukan analisis struktur, analisis kegempaan, maka analisis spektrum respon ragam itu menjadi pilihan yang paling ditempuh ya. Oke. Jadi kalau ini adalah syarat untuk analisis gaya lateral ekivalen, Anda lihat bahwa ini semuanya untuk analisis dinamik, semua ini tidak ada batasannya, semuanya diizinkan. Oke. Tetapi di sini kita hanya bahas untuk analisis dinamik, hanya bahas terkait dengan analisis spektrum respon ragam. Ini ada pasalnya di sini, pasal 7.9 di SMI 1726 2019. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung atau step by step atau prosedur melakukan analisis ragam respon spektrum? Ya. Jadi yang pertama adalah Anda menghitung dulu karakteristik dari masing-masing ragam. Ya, jadi nanti akan kita bahas ya. Jadi apa yang disebut sebagai ragam? Jadi misalkan kita punya bangunan 2 lantai, begitu saya ilustrasikan atau saya sederhanakan sebagai multi degree of freedom. Ada 2 massa tergumpal di sini, massa 2, massa 1, begitu. Ada kekakuan lantai 1, ada kekakuan lantai 2. Nah, ini ada kemungkinan yang pertama adalah ini bisa bergerak ya ke arah sini. Jadi dia bersama-sama ke arah, Anda lihat ini ya. Nah, ini oke. Jadi pergerakannya adalah ke kanan ataupun ke kiri ya. Jadi yang atas ini cenderung akan memiliki lateral displacement yang lebih besar daripada lantai di bawahnya. Itu adalah kemungkinan yang pertama atau kita sebut sebagai mode atau ragam ya, ragam gerak yang pertama. Kemudian karena ini 2 lantai, bisa juga mode-nya itu tidak seperti ini ya. Ini adalah mode yang biasa kita gunakan untuk analisis statik ekivalen ya. Dia seolah-olah dia bergerak bersama-sama ke satu arah ya, dan distribusinya bisa linear ataupun dia hampir parabolik. Kemarin kita sudah bahas ada faktor K di situ. Nah, kemudian di sini ada kemungkinan juga, misalkan ini adalah initial condition-nya. Bisa jadi bahwa deformasinya adalah seperti ini ya, warna hitam. Kemudian yang ini seolah-olah tertinggal. Ya, jadi seperti ini geraknya. Oke. Ini masa yang pertama, masa kedua. Jadi ini adalah mode atau ragam kedua. Jadi kalau kita bicara 2 dimensi, maka setidaknya jumlah mode atau jumlah ragam itu sama dengan jumlah lantainya. Ya, kalau kita bicara 3 dimensi, beda lagi karena degree of freedom-nya ada 3 ya, ada 3. Oke, ada gerakan arah X, ada gerakan arah Y, dan juga ada rotasi ya. Oke. Nah, ini adalah ragam ya. Jadi Anda harus hitung karakteristik masing-masing ragam. Nah, masing-masing ragam ini memiliki frekuensi masing-masing. Ini T1, ini adalah T2. Frekuensi masing-masing atau periode masing-masing. F1 atau F2. Jadi Anda ingat bahwa yang disebut sebagai T itu sama dengan seperti dari frekuensinya. Ya. Kemudian ini adalah bentuk ragamnya. Nah, bentuk ragamnya adalah seperti ini bentuk ragamnya. Kemudian Anda hitung juga faktor partisipasi ragamnya dan massa ragam efektifnya. Jadi untuk masing-masing ragam ini kemarin kita sudah singgung bahwa yang disebut sebagai gaya gempa itu merupakan gaya inersia, ada perkalian antara massa dan percepatannya ya. Jadi kita bicara massa karena ini adalah ragamnya ada banyak, maka partisipasi massa ragamnya tiap-tiap ragam itu juga berbeda-beda, dan kita bisa hitung sangat mudah menggunakan software yang sudah ada, misalkan SAP 2000 atau ITEVS ya, itu bisa melakukannya sangat-sangat cepat.
Kemudian tentukan jumlah ragam yang akan digunakan pada analisis. Ya, gunakan jumlah ragam yang cukup agar mencapai minimal 100% massa total di masing-masing arah. Ya, nah ini biasanya kalau kita menggunakan analisis software SAP atau ITAPS, kita analisisnya 3 dimensi ya. Karena kalau kita menggunakan 3 dimensi, istilahnya itu adalah mubazir. Jadi kita tidak mengeksplorasi kemampuan daripada software untuk bisa melakukan analisis secara 3 dimensi. Jadi kalau kita tanpa atas ya, saya punya denah seperti ini, dan kemudian dia bisa bergerak arah UX ya, ke arah X, tanpa atas sekali lagi, arah Y, kemudian dia juga bisa berotasi arah terhadap sumbu Z. Jadi ada translasi arah X, translasi arah Y, dan rotasi terhadap sumbu Z atau sumbu yang ke atas. Sekali lagi ini adalah denah bangunan. Oke. Dan masing-masing nanti partisipasi massa nanti kita akumulasikan, masing-masing harus mendekati atau sama dengan 100% untuk masing-masing arah. Jadi untuk arah translasi arah X 100%, translasi arah Y 100%, yang rotasi terhadap sumbu Z juga 100%. Ya. Jadi ada arah UX, ada arah UY, dan RZ. Ini kalau kita bicara 3 dimensi ya. Kalau kita bicara 2 dimensi ya, ini kita hanya bicara arah X saja atau arah Y saja, tidak ada arah rotasinya gitu. Cuma masalahnya analisisnya menjadi tidak akurat, tidak lengkap ya. Memang SNI masih mengizinkan untuk struktur-struktur yang reguler tertentu bentuknya itu bisa dianalisis menggunakan 2 dimensi. Tapi sekali lagi bahwa software yang beredar itu sangat memungkinkan kita dengan mudah untuk melakukan analisis secara 3 dimensi. Kalau dulu mungkin ya 2 dimensi itu cukup sulit, apalagi 3 dimensi. Kalau sekarang sangat mudah. Kemudian dengan menggunakan response spektrum, hitung percepatan spektra untuk masing-masing ragam yang berkontribusi. Ya, jadi kemarin kita sudah singgung ada ini adalah T ya, response spektrum ya, ini adalah CS ya, koefisien spektranya. Bentuknya adalah seperti ini. Oke. Ini adalah respons spektra elastik. Kemudian kemarin kita sudah bahas bahwa yang disebut sebagai struktur tahan gempa itu adalah struktur yang mampu melakukan deformasi inelastik yang cukup besar sebelum dia mengalami keruntuhan ya. Jadi pada umumnya saya bicara ini adalah pada umumnya ya. Karena kalau owner menginginkan bangunannya itu elastik, jadi ketika terjadi gempa besar dia tidak terjadi kerusakan sama sekali ya, kurva respons spektrum elastik itu sama dengan kurva desain ya. Tetapi pada umumnya, karena ini sangat mahal ya, pada umumnya kita menggunakan kurva inelastik sebagai kurva respons spektrum desain. Jadi ini diturunkan ya, misalkan seperti ini. Kita lihat ini adalah kurva respons spektrum inelastik. Oke. Ini sama dengan kurva respons spektrum elastik yang dikalikan dengan I, faktor kepentingan dibagi dengan R. Ya, I itu adalah faktor kepentingan. Jadi kalau semakin penting suatu bangunan, maka gaya gempanya harus diperbesar. Rumah sakit itu harus desain dengan gempa yang lebih kuat daripada bangunan pada umumnya. Sehingga ini memperbesar, nilai I ini memperbesar. Oke. Kemudian R ini adalah mengecilkan gaya gempa. R itu adalah faktor modifikasi respons. Jadi karena kita mendesain bangunan kita itu bisa berdeformasi secara inelastik, ya, secara inelastik. Kemarin kita bicara begini ya. Ini adalah deformasi lateralnya, ini adalah gaya geser dasarnya. Kalau kita bicara elastik itu kita desain, desain ini adalah 100%. Nah, kalau kita bicara desainnya inelastik, ya kita bisa mereduksi lebih kecil ya, lebih kecil di sini. Misalkan hanya jadi 20% ya. Tetapi Anda harus disediakan ini deformasi inelastik pasca
pasca yielding ini atau pasca pelelehan ini. Oke, jadi ini adalah R, faktor reduksi gaya gempa atau faktor modifikasi respon. Jadi kita bisa diizinkan untuk menggunakan gaya gempa yang lebih kecil daripada gaya gempa elastik. Tetapi sekali lagi bahwa ini harus kita jamin. Ya, ini adalah deformasi ini adalah deformasi elastik ya. Di gini ya, deformasi elastik untuk sistem yang bisa deformasi elastik ini deformasi inelastik. Oke, ini harus disediakan. Kalau kita mau mereduksi gaya gempa dari 100% menjadi berapa persen ya, menggunakan faktor R. R ini macam-macam. Jadi kalau Anda baca di SNI, kemudian dikaitkan dengan perancangan struktur beton, ada SRPM. Anda mengenal SRPMP ya, R itu adalah sekitar 3,5. Mohon maaf nanti kalau salah dikoreksi. Kemudian SRPMM ya, ini sekitar 5 atau 5,5 gitu, 5 ya. Kemudian ada SLPMK, sistem rangka pemikroman khusus, itu adalah 8. Semakin bagus sistem strukturnya, semakin ductile sistem strukturnya, maka kita diizinkan untuk mereduksi gaya gempa dengan faktor yang lebih besar gitu ya. Oke. Nah, jadi bahwa ini adalah inelastik, ini bisa disebut sebagai ini adalah kurva respons spektrum elastik, sering kita sebut juga sebagai kurva respons spektrum design ya. Ini juga bisa kita sebut sebagai kurva respons spektrum design ya. Kalau misalkan kita mau bangun bangunan yang sangat penting dan tidak boleh rusak sama sekali ya, misalkan bangunan pembangkit nuklir ya, desain elastik ini menjadi kurva respons spektrum elastik ini menjadi kurva desainnya. Tetapi kita bicara pada umumnya bahwa kurva respons spektrum itu adalah kurva inelastik ya, yang sudah dikalikan dengan I dibagi dengan R. Oke, nah kemudian hitung perpindahannya untuk masing-masing gamnya. Jadi kalau kita bicara struktur ya, struktur sederhana seperti ini, dikasih gaya gempa V begitu, kemudian ini akan, kalau gaya gempanya ke arah kiri maka akan timbul deformasi lateral arah kanannya, sebaliknya ini kita sebut sebagai delta, atau bisa juga disebut sebagai D, displacement ya. Kemudian ada dua hal penting yang harus kita perhitungkan. Yang pertama adalah perpindahan delta ini ya, kemudian hitung gaya elemen ya, elemen Anda bisa hitungnya ya. Tentu saja kalau ini struktur ini kan seperti halnya struktur cantilever ya. Kalau V ini kita pindahkan menjadi gaya lateral ekivalen seperti ini, F begitu. Kemudian kita punya H di sini, maka Anda ingat bahwa momennya sama dengan F dikalikan dengan H. Jadi diagram momennya adalah seperti ini kira-kira. Momennya sama dengan F dikalikan dengan H. Oke. Nah, kemudian Anda kombinasikan perpindahan ragam secara statistik. Jadi ada dua metode ya, ada SRSS atau CQC untuk menentukan perpindahan sistem. Kemudian kombinasi juga gaya-gaya komponen secara statistik, SRSS atau CQC untuk menentukan gaya rencana. Nanti kita coba bahas ya. Jadi khusus untuk CQC ini, SRSS dulu ya. Jadi nanti kita bicara sesuatu rata-rata, misalkan ini adalah displacement rata-rata, ya perpindahan rata-rata, langsung aja, displacement rata-rata itu sama dengan displacement ragam 1 dikuadratkan ditambah displacement ragam 2 dikuadratkan dan seterusnya. Ya, ini adalah rata-rata ini adalah SRSS. Kemudian yang gaya juga seperti itu ya. Jadi F rata-rata itu sama dengan F1 kuadratkan F2 dan seterusnya. Dirata-ratakan ya. Berdasarkan ragam ini adalah mod 1, ada mod 2 dan seterusnya. Jadi ada gaya yang dihasilkan dari analisis mod 1, mod 2 dan seterusnya. Ya.
Kemudian CQC ini digunakan jika periode antara satu ragam dengan ragam berikutnya itu dia itu saling berdekatan, ya. Jadi dia lebih kecil daripada 15%. Jadi tadi kita sudah singgung ya, misalkan kita punya bangunan 2 lantai, begitu ada 2 mode. Mode yang pertama seperti ini. Mode yang kedua ini ya. Nah, begini ya, mode yang kedua. Masing-masing itu punya T1 ini mode pertama, ini mode kedua. Mode pertama, mode kedua. Oke. Nah, kemudian jika ini berdekatan, jadi misalkan semakin ke sana mode kedua itu akan lebih besar daripada T1, selalu begitu ya. Jadi T1 itu akan lebih kecil dari T2 dan seterusnya sampai Tn begitu. Nah kalau perbedaannya itu lebih besar dari 15%, misalkan di sini T2 per T1 itu kecil sama dengan 1,15 begitu ya. Maka kita harus menggunakan CQC. Jika dia lebih besar 1,15, maka kita menggunakan SSS. Kalau SRSS itu sebenarnya tidak ada ketentuan khusus ya, dia bisa juga digunakan untuk ini. Cuma akurasinya akan cenderung dia akan lebih baik untuk CQC untuk periode yang berdekatan ya. Okay. Kemudian tadi ini adalah jika ada geser dasar V here itu ada V dinamik lebih kecil dari V statik, maka kita harus diperlukan faktor skala ya. V statik tadi kan singgung bahwa gaya gempa dinamik itu minimal 100% gaya gempa statik ya, maka di sini adalah faktor skalanya. Jadi walaupun Anda nanti melakukan analisis ragam respons spektrum, tetap Anda harus melakukan analisis statik ekivalen ya, karena harus diskalakan ya. Tetap dua metode itu harus dipakai kalau Anda menggunakan analisis dinamik respons spektrum ya, karena ini digunakan untuk acuan besarnya gaya gempa. Anda lihat tadi bahwa gaya gempa statik itu akan cenderung lebih besar daripada gaya gempa dinamik, apapun itu, apakah ragam respons spektrum maupun riwayat waktu ya. Sehingga di sini kita harus kontrol jangan sampai gaya gempa yang bekerja di struktur kita terlalu kecil ya, sehingga di sini dia di peraturan yang baru itu disyaratkan bahwa dia harus 100%, harus sama, minimal sama dengan gaya gempa statik. Kalau di SNI sebelumnya, SNI 1726 2013, kemudian SNI 1726 2002, itu V dinamik itu cukup cuma 85% daripada gaya gempa statiknya. Tetapi yang baru SNI kita 1726 2019 yang disyaratkan bahwa gaya gempa kita harus sama dengan minimal sama dengan 100% gaya gempa statik. Jadi gaya gempanya akan lebih besar jika dibandingkan dengan gaya gempa yang diperhitungkan menggunakan SNI lama ya, walaupun bangunannya sama, lokasinya sama, dan sistem strukturnya sama, tapi gaya gempanya lebih besar karena kriteria ini. Oke. Kemudian kita coba review sebentar dari apa yang kita sudah lalui terdahulu ya. Jadi kita review sebentar yang disebut sebagai respons spektrum. Jadi kemarin kita sudah bahas misalkan kita memiliki beberapa jenis sistem struktur, tetapi dia adalah single degree of freedom ya. Misalkan kita punya 3 sistem struktur berbeda, 3 bangunan yang berbeda, masing-masing kita bisa idealisasikan begitu. Untuk gedung bangunan yang pertama punya masa 1, K1, ini masa 2, ini adalah K2, ini adalah masa 3, dan ini adalah K3. Oke. Nah, kemudian di sisi lain Anda sudah ingat bahwa omega ini adalah frekuensi sudut ya, omega sama dengan 2πf ya, sama dengan 2π per T ya. Ini ternyata adalah akar daripada K per M
K adalah kekakuannya, M adalah masanya. Sehingga Anda bisa dapatkan T-nya ya, ini pindah ke sana ya. T itu sama dengan 2Pi akar M K. Oke, ini adalah periode struktur. Itu merupakan berbanding lurus terhadap massa. Jadi massanya makin besar, maka periode strukturnya makin besar. Di sisi lain kekakuannya makin besar, maka periode strukturnya makin kecil. Oke. Nah, di sini masing-masing memiliki periode struktur masing-masing ya. T1, ini ada T2, ada T3. Nah, misalkan kita ambil asumsi ya. Asumsi misalkan kita ambil asumsi bahwa massa 1 sama dengan massa 2 sama dengan massa 3 sama dengan massa. Oke, massanya sama misalkan, massanya sama, tetapi kekakuannya kita buat berbeda. Ya, jadi K1 lebih besar dari K2, lebih besar daripada K3. Ya, kekakuan itu wujudnya apa? Nanti kita coba jelaskan. Jadi K1 lebih besar dari K2, lebih besar daripada K3. Nah, Anda lihat bahwa periode itu berbanding terbalik terhadap kekakuannya. Jadi kalau massanya sama, kekakuannya berbeda, maka Anda lihat bahwa karena kekakuannya lebih besar, maka T1 akan lebih kecil daripada T2, kecil daripada T3. Oke, nah kita bicara kekakuan ya, kita review sebentar. Kalau kita misalkan punya portal yang satu kejepit begitu, kemudian yang satu sendi ya, sendi, kemudian kita asumsikan yang atas ini baloknya atau lantainya itu memiliki kekakuan tak hingga, I-nya sama dengan tak hingga, maka seolah-olah ini yang bawah itu adalah terjepit, yang atas juga terjepit. Ya, ini adalah yang bawah adalah sendi, yang atas adalah terjepit. Ya, ini adalah KA misalkan, ini adalah KB. Untuk membedakan ini K1, K2. Nah, Anda lihat bahwa KA karena dia adalah terjepit sempurna, bawah terjepit, atas adalah terjepit ya. Maaf, bukan terjepit sempurna, maaf. Terjepit di kedua ujungnya. Ini adalah 12 EI per ini adalah H misalkan. H pangkat 3. Oke, 12 EI per H pangkat 3. Nah, kalau KP ini adalah yang atas adalah terjepit, yang bawahnya adalah sendi. Maka kekakuannya lebih kecil ya, 3 EI per H pangkat 3. Anda lihat bahwa E itu adalah modulus elastisitas, sangat tebal, itu tergantung daripada materialnya. Kemudian I itu adalah inersia dari penampang. Jadi kalau Anda punya penampang seperti ini ya, ini adalah B1, ini adalah B2, begitu, ini adalah 12 B1 kali B2 3 gitu ya. Nah, ini adalah kekakuannya. Jadi K totalnya ya itu sama dengan AKA plus KB dijumlahkan begitu, sehingga sama dengan K. Di sini sama dengan K1, K2, K3. Oke. Jadi sistem struktur portal ini bisa kita idealisasikan seolah-olah seperti ini. Jadi ini adalah K totalnya, ini adalah masanya. Ya, massa yang berkumpul di sini. Oke. Itu adalah terkait dengan tiga jenis tiga bangunan ya, masing-masing memiliki T1, T2, T3. Kemudian kita berikan gaya gempa di sini yang sama, gaya gempa dinamik ya. Jadi kita kasih percepatan tanah atau percepatan gempa ya, misalkan seperti ini ya. Ini juga sama, gempa yang sama, mohon maaf ini gambarnya mungkin agak sedikit berbeda, tapi maksud saya adalah gempanya sama diaplikasikan di bangunan yang berbeda ya. Ya, seperti ini ya. Gempanya sama, tetapi diaplikasikan di bawah bangunan yang berbeda. Ya, masing-masing akan memiliki respon ya. Nah, di sini akan berespon di sini. Ada D1 ya, juga akan berespon, ada D2, displacement lateral, displacement D2. Ini juga ada lateral displacement D3. Kemudian kita plotkan menjadi grafik respon spektrum T terhadap responnya. Terserah, misalkan ini kita menggunakan D atau spectral displacement
atau T. Anda juga bisa menggunakan plot SV, velocity, atau bisa juga menggunakan acceleration. Yang ada di SNI kita itu adalah acceleration ya, SNI kita. Oke, nah kalau kita plotkan, ya, ini misalkan adalah SD atau D ya, di sini D ya. Kita plotkan di T1, kita plotkan misalkan dapat seperti ini. Yang T2 kita plotkan menjadi seperti ini. T3 kita plotkan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita analisis untuk struktur bangunan lain yang dengan periode struktur yang berbeda atau frekuensi struktur yang berbeda, maka kita dapatkan grafik yang mungkin di sini ada titik-titik lain ya, itu bisa misalkan begini ya, begini ya. Ini adalah grafik respon spektrum displacement. Oke. Kemudian kemarin sudah kita singgung juga bahwa yang respons struktur itu ada 3 ya, maka respons spektra itu juga ada 3 ya, ada spektra displacement, ada spektra velocity, ada spektra acceleration ya. Bagaimana kita melakukan analisis ini bisa kita gunakan menggunakan direct integration method. Ini ada di penjelasannya, ada di buku dinamika struktur. Semuanya pasti ada ya, penjelasan terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan direct integration method. Itu ada macam-macam, ada Wilson theta method, kemudian ada kita juga bisa menggunakan 2 handle integral dan sebagainya, ada macam-macam ya. Masing-masing metode itu memiliki nilai akurasi yang berbeda-beda ya. Itu ada banyak sekali ya. Anda bisa pilih salah satu untuk menentukan berapa sih SD, SV, SA ya, terutama untuk SV dan SA, velocity dan acceleration. Cuma itu membutuhkan waktu yang dan tingkat kerumitan yang lebih berat ya, lebih besar ya. Sehingga di sini kita dekati SV itu ya menggunakan pseudo spektra velocity, dan ini adalah pseudo spektra acceleration ya. Nah, kenapa kita menggunakan pseudo ya? Karena ini lebih sederhana ekspresinya, tidak perlu menggunakan direct integration method ya. Kita tidak bahas di sini, kuliah di sini, tapi kita hanya kita akan ungkapkan di sini bahwa ini bisa dekati dengan pseudo spektra velocity omega dikalikan dengan ST. Spektra acceleration omega kuadrat dikalikan ST. Omega adalah ini spektra frekuensi sudut, frekuensi sudut. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke respon spektra ya, respon spektra. Jadi bagaimana kita menentukan displacement tadi, bagaimana kita menentukan gayanya. Oke, kalau kita bicara single degree of freedom ya, kita bicara seperti ini ya. Punya massa, punya kekakuan, dan ini akibat gaya gempa dia nanti akan punya ini adalah D, atau sering juga kita di SN itu diistilahkan dengan delta, lateral displacement ya. Oke, Anda bisa pakai D atau delta. Oke, nah kemudian kita pakai rumusan yang ini ya, bahwa ini ya, bahwa SA itu sama dengan omega kuadrat SD gitu ya. Jadi SD Anda bisa dapatkan SD displacement ya, itu sama dengan SA dibagi dengan omega kuadrat ya. Jadi ini sangat mudah. Jadi Anda ini ekspresi ini mungkin tidak familiar, jadi tidak familiar untuk Anda ya. Jadi kita bisa dekati bahwa kita bisa sesuaikan dengan notasi yang ada di SNI ya, ST, atau notasi yang biasa kita gunakan untuk praktis ya, bahwa displacement itu biasanya kita menggunakan angka delta di sini. Delta di sini. Ya, SA ini adalah SA-nya, spektra displacement, spektra acceleration-nya. Ya,
massa dibagi dengan omega kuadrat, ya. Oke. Ini adalah untuk menentukan displacement, caranya adalah seperti ini. Ya, Anda harus tentukan spektra acceleration-nya dulu dibagi dengan omega kuadrat. Omega rumusnya adalah ini. Oke, omega adalah ini. Merupakan fungsi daripada kekakuan dan massa, berbanding lurus terhadap kekakuan dan berbanding terbalik terhadap massa strukturnya. Ini yang pertama adalah perpindahan. Jadi Anda bisa menghitung perpindahan dengan menggunakan rumusan ini. Ya, kita bisa menggunakan rumusan ini. Oke. Itu yang pertama tadi, bagaimana kita menghitung perpindahan. Kemudian bagaimana kita menghitung gayanya. Ya, jadi atau gaya dalam. Ya, yang pertama kita hitung Bezier-nya dulu ya, gayanya. Gaya gempa yang bekerja. Gaya gempa yang bekerja. Ya, kemarin kita sudah singgung bahwa gaya gempa itu gaya inersia, kan? F sama dengan massa dikalikan percepatan, ya. Ini adalah hukum Newton 2. Kemudian kita coba kita coba sesuaikan notasinya. Kalau Bezier itu atau gaya gempa dasar itu bisa kita notasikan dengan V. Kemudian A ini percepatan ini adalah SA-nya dibagi dengan D. Boleh kan seperti ini. Jadi kalau ini dicoret M dikalikan SA. Ya. Oke. Nah, mungkin kita tulis begini saja ya. Massa dikalikan percepatannya. Kemudian kita coba modifikasi SA dibagi dengan G. Jadi ini Anda lihat bisa saling menghabiskan momen dikalikan G, massa dikalikan G dikalikan dengan spektra percepatan bagi G. Oke. Nah, kalau kita bicara SNI bahwa massa dikalikan G itu adalah beratnya, berat strukturnya. Ya, massa dikalikan percepatan gravitasi, maaf. Jadi G itu sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Ya, W dikalikan SA per G. SA per G itu apa? Kalau di SNI itu sama dengan CS. Ya, koefisien percepatan. Jadi kalau Anda lihat di ini sebenarnya di grafiknya respons spektrumnya SNI itu T terhadap ini ya, CS itu sama dengan SA per G. Nah, dia ada CS ini merupakan nilai yang sudah dinormalisasi dengan kecepatan gravitasi. Ya, Anda lihat unitnya itu dibagi G. Ya, jadi dibagi G. Jadi dia unitless. Ya, kita kembalikan di sini itu sama dengan V. Jadi bagaimana kita menghitung gaya geser dasar itu adalah V sama dengan W dikalikan CS koefisien ini ya. Ini adalah gaya geser dasarnya. Jadi yang bekerja di sini V di sini ya. Kemudian kita bisa ubah seolah-olah ini seperti sama dengan F di sini. Jadi F sama dengan V. Jadi Anda dapatkan bahwa momen tadi sudah disebutkan ya, bahwa ini adalah tingginya adalah H. Jadi momen sama dengan F ini dikalikan dengan H. Ya, Anda dapatkan diagram momennya seperti ini. Ya. Ini cantilever kan, paling besar adalah di daerah jepitnya. Momen sama dengan F dikalikan dengan H. Selesai. Jadi gaya dalamnya Anda bisa tentukan, displacement-nya Anda tentukan juga. Oke. Nah, itu adalah untuk single degree of freedom. Bagaimana dengan multi degree of freedom? Ya. Jadi misalkan kita ulang tadi, kita punya bangunan seperti ini, 2 lantai, begitu ada massa 1, ada massa 2, ada K1, ada K2. Oke. Nah, kemudian kita tadi singgung ada mode pertamanya. Mode pertamanya adalah seperti ini ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, oke. Misalkan kita mau memunculkan respon perpindahannya. Ini adalah misalkan displacement-nya lantai 1 untuk mode yang pertama. Ini adalah displacement lantai 1 untuk mode displacement lantai 2 mode yang pertama.
Oke, Anda lihat di sini ini adalah mode atau ragam yang pertama. Kemudian mode yang kedua atau ragam yang kedua tadi sudah disinggung ya berapa kali seperti ini, misalkan yang satu tertinggal ke belakang, jadi seperti ini mode yang keduanya, karena ini 2 lantai jadi secara 2 dimensi maka hanya ada 2 mode ya. Kalau 3 dimensi maka akan lebih banyak lagi ya. Oke, Anda lihat di sini ini juga ada delta displacement lantai 1 ya, displacement lantai 1 mode yang kedua. Ini adalah mode 2 atau ragam yang kedua. Ini adalah juga displacement lantai 2 untuk mode yang kedua. Oke. Nah, bagaimana tadi kita bagaimana kita menghitung displacement, bagaimana kita menghitung gaya dalam untuk sistem struktur yang bukan single degree of freedom yang tidak mudah kita sederhanakan hanya dengan single degree of freedom. Nah, dengan cara ini Anda identifikasi ragam yang mungkin ada atau mode yang mungkin ada ya. Kalau 2 dimensi sejumlah lantai ya. Misalkan seperti ini. Masing mode pertama punya T1, periode yang pertama ini adalah T2. Oke. Ya. Nah, ada analisis juga. Jadi bagaimana kita menentukan Anda punya respons spektra desain ya. Spektra desain gitu. Anda punya T1 misalkan di sini. Ada T1, ada SA1. Kemudian ada T2, ada SA2 gitu ya. Jadi spektranya masing-masing tiap ragam itu bisa Anda dapatkan, diplotkan pada grafik yang sama. Respons spektra yang sama. Ya, ini adalah T. Ya. Kemudian masing-masing ini akan menghasilkan deformasi seperti ini. Jadi ini akan menghasilkan gaya, masing-masing akan ada gaya, ada V1, ada V2, gaya geser 1, ada gaya geser 2. Oke, dan ini akan responnya akan seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana kita mengkombinasikan antara hasil daripada 2 mode ini. Tadi kita sudah singgung ya, ada SRSS ya. Ya ini Anda misalkan kita mau hitung displacement, lateral displacement lantai 2 misalkan ya, itu displacement lantai 1 21 dikuadratkan plus displacement lantai 2 dikuadratkan, selesai. Begitu juga dengan gayanya ya, di rata-ratakan menggunakan SRS atau CQC ya. Kita tidak akan melakukan perhitungan ini secara detail ya mungkin, tapi di sini kita akan coba contohkan menggunakan software SAP 2000. Okay. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita melakukan analisis secara 3 dimensi menggunakan SAP ya. Jadi, atau Anda bisa menggunakan software yang lain. Misalkan kita menggunakan SAP 2000 untuk ini hanya untuk visualisasi saja terhadap teori yang tadi kita sudah singgung ya. Jadi Anda lihat bahwa saya punya gedung seperti ini ya, seperti ini. Saya seperti ini saja. Kemudian kita akan dengan sangat mudah memunculkan ragam geraknya, ya ragam gerak. Oke. Kita lihat di sini show deform shape. Kemudian ini adalah mode atau ragam gerak. Anda bisa munculkan itu menggunakan software ini dengan mengklik case atau komponennya adalah modal. Oke, Anda lihat di sini ini adalah mode yang pertama. Mungkin saya bisa visualisasikan. Oke, ini adalah mode yang pertama. Jadi dia kalau kita bicara 3 dimensi, nah adalah arah X, ke arah sana adalah arah Y, ya. Ke arah atas adalah arah Z. Oke, Anda lihat bahwa ini mode yang pertama itu adalah dia bergerak Y ya. Kita lihat bahwa dia akan bergerak ke arah Y. Ini ke arah Y. Ya karena ini gedungnya memanjang ya. Gedungnya memanjang ke arah X ya.
Jadi seperti persegi panjang, bukan persegi tapi persegi panjang ke arah X begitu. Jadi yang disebut sebagai ragam yang pertama atau yang paling awal itu adalah ragam yang membutuhkan energi yang paling kecil untuk menggerakkannya. Jadi kecenderungan dia untuk bergerak itu seperti apa dengan energi terkecil yang ada, ya. Oke. Jadi ketika terjadi gempa maka dia cenderung bergerak seperti apa dulu. Gitu. Kalau ini cenderung ke arah Y. Anda lihat persegi panjang ya. Persegi panjang itu ada sumbu lemah dan sumbu kuat. Mendorong ke arah X itu lebih susah daripada mendorong ke arah Y. Makanya pasti mode yang pertama itu adalah mode yang ke arah sumbu lemahnya. Kalau ini persegi panjang ke arah Y. Kalau Anda menggambarnya memanjangi arah Y, maka sumbu lemahnya adalah ke arah X. Maka mode pertamanya adalah arah X kalau kasusnya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah mode yang pertama, itu memiliki periode strukturnya adalah 1,23 detik. Ya, 1,23 detik atau frekuensi 0,8. Ya, 1,23 detik. Ya. Kalau mode yang kedua, kita lihat ini adalah mode yang kedua. Kalau bangunannya itu reguler, dan memang harus kita pastikan bahwa mode pertama dan mode kedua itu harus translasi ya. Anda lihat ini adalah mode yang kedua dalam translasi. Ya, Anda lihat bahwa ini melakukan translasi arah X ya, karena dia sumbu kuatnya. Oke, arah X. Jadi yang mode yang pertama adalah ke arah Y sumbu lemahnya, mode yang kedua adalah ke arah sumbu kuatnya atau ini. Ini adalah T-nya adalah 1,2 detik. Ya, frekuensinya adalah sekian. Oke. Nah, kemudian Anda lihat ya, Anda lihat bahwa mode yang pertama dan mode yang kedua itu adalah translasi. Jadi nanti kita akan bicara terkait dengan beraturan struktur ya, beraturan bangunan ya. Jadi sebisa mungkin nanti kalau Anda mendesain itu diusahakan mode yang pertama dan mode yang kedua itu translasi. Mau ke arah manapun translasi. Ya, seperti ini ya. Kalau bangunan Anda itu bentuknya L, itu, maka mode yang pertama atau mode yang kedua itu bisa dia rotasi. Mode yang pertama dan mode yang kedua itu bisa rotasi seperti ini ya. Kalau mode kedua ini kan tetap translasi. Bisa jadi kalau bentuk Anda itu L, bukan persegi panjang ini, bisa jadi mode yang kedua atau mode yang pertama itu rotasi. Ini adalah mode yang kita hindari karena rotasi atau torsi itu adalah mode yang ketat. Itu berbeda dengan kalau kita bandingkan dengan translasi seperti ini. Kalau translasi ini keruntuhannya adalah lentur, ya, keruntuhan lentur. Ya. Kalau torsi ketat, lentur itu lebih ductile. Jadi sehingga kita kondisikan bahwa mode pertama, mode kedua itu kalau bisa ya, kalau bisa itu adalah translasi. Ya, kalau terpaksa bentuk Anda, bangunan Anda adalah L atau tidak beraturan sama sekali, sebaiknya Anda menggunakan shear wall. Anda memasang shear wall, bagaimana caranya? Mode yang pertama dan mode yang kedua tetap translasi. Sehingga mode yang ketas tadi itu tidak terjadi. Yang ketiga adalah rotasi. Ini baru diperbolehkan. Nah, terlihat sini adalah rotasi ya. Jadi kalau tadi kita bicara dua dimensi, maka kita hanya bergerak, dia bisa terelasi ke kanan ataupun ke kiri, arah X saja atau arah Y saja. Nah, kalau kita bicara tiga dimensi, maka yang disebut mode pertama dalam dua dimensi itu ada tiga. Ya, mode pertama yang dalam analisis dua dimensi itu ada tiga kalau kita pecah di tiga dimensi. Ya, jadi ada translasi arah X, translasi arah Y, dan rotasi arah terhadap sumbu Z-nya. Ya, itu kalau kita bicara tiga dimensi. Kalau bicara dua dimensi cuma ada translasi arah, cuma bisa translasi arah X ataupun Y saja, translasi ke kanan ataupun ke kiri saja. Nah, kemudian tadi kita sudah singgung terkait dengan penskalaan ya. Jadi gaya gempa statik, gaya gempa dinamik itu minimal sama dengan 100% gaya gempa statik. Ya, kita coba contohkan misalkan seperti ini ya, kita shot itu ya, kita shot itu.
Nah, kemudian kita klik di sini ada structures model information. Ya, kita coba ke model informasi dulu ya. Kita klik di sini. Sorry, kita ubah saja menggunakan Excel. Oke, Anda lihat ini adalah Excel-nya, ya. Ini jumlah mode yang kita sertakan di analisis SAP 2000 cuma 12, defaultnya adalah 12 ya. Oke, ini ada periode strukturnya, ya. Kemudian Anda lihat di sini apa namanya? Tadi ditentukan bahwa SN itu harus akumulasi daripada massa untuk arah masing-masing arah ya, karena 3 dimensi kan arahnya ada 3 kan, arah X itu minimal itu harus 100% atau mendekati ya. Ini sudah 98%. Kemudian arah Y itu juga kalau sebisa mungkin 100%. Ya, ini sudah 98%. Kemudian rotasinya ini adalah 98% ya. Sehingga kita harus seharusnya secara teoritis, secara SMI itu harus kita tentukan, kita harus jumlah mode-nya harus ditambahkan. Ternyata mode yang sampai 12 ini memang tidak mencukupi sampai dia 100% yang mungkin agak susah kita mengejar 100% ya, mungkin 0,99 itu mungkin cukup ya. Jadi kita perlu tambahkan jumlah mode-nya, jumlah ragamnya. Nanti kita tunjukkan bagaimana kita menambahkan jumlah mode-nya. Oke, jadi ini 98%, 98% arah X, arah Y, dan rotasi terhadap sumbu Z. Yang digunakan hanya 3 ini, jadi yang lainnya tidak digunakan. Oke. Kemudian itu yang pertama. Kemudian tadi adalah Bayesian-nya. Gaya gempanya itu harus 100% ya, daripada gaya gempa dinamiknya. Statiknya. Gaya gempa dinamik harus 100%, gaya gempa statiknya. Kita bisa munculkan di sini misalkan structure output is reaction. Nah, kita bisa munculkan di sini ya. Sebentar. Oke, ini kebetulan sudah saya buat analisisnya, ada dinamik, ada statiknya. Ini ada X dinamik, ada Y statik, ada Y dinamik, Y statik. Kalau X itu berarti di arah X ya, lateral arah X, EY itu lateral arah Y. Kalau statik ya statik, dinamik ya dinamik respons spektrum ya. Kita coba cek di sini. Oke, nah kemudian kita cek di sini Excel, kita buka ke Excel ya. Kita lihat di sini. Oke. Ini ada X statik, Y statik, X dinamik, Y dinamik. Jadi ini adalah Bayesian-nya, gaya geser dasar total yang bekerja di bawah bangunan. Totalnya, ya kalau kita bicara kemarin analisis statik ekivalen kan, gaya geser dasar itu akan kita distribusikan ke masing-masing lantai kan, betul kan? Nah kalau ini kita adalah Bayesian-nya, gaya geser dasar totalnya. Kita bicara arah X dulu ya. Nah untuk lebih mudahnya mungkin kita pindahkan yang Y itu dekat dengan sini ya. Kemudian kita tarik sini ya. Anda lihat ini adalah Bayesian-nya. Arah X ini juga Bayesian. Ini Bayesian statik, ini Bayesian untuk analisis ragam respons spektrum dinamik. Oke. Anda lihat kita absolutkan ya, karena di sini ada minus, itu arahnya berbeda saja. Jadi Anda absolutkan di sini bahwa statik itu harus dinamik itu harus lebih besar atau sama dengan 1. Kita lihat kalau statik dibagi dengan dinamik ternyata adalah 1,626. Ya, intinya bahwa statik itu 62% lebih besar daripada dinamiknya, sehingga perlu kita besarkan gaya gempa dinamiknya untuk arah X ya. Kemudian untuk arah Y juga sama, ada arah Y ini ya, global XY ya. Sebutkan statiknya adalah 1,664 ya, jadi statiknya
masih lebih besar, 60%, 66% daripada dinamiknya. Yang kita inginkan adalah apa? Jadi yang kita inginkan tuh rasionya itu adalah 0, jadi istilahnya dinamik itu lebih besar sama daripada statik, atau sama persis dengan statik 1,0 ya. Nah ini kan statik masih lebih besar daripada dinamik, makanya kita harus perbesar di di modelnya. Oke, Anda lihat bahwa ini adalah 1,62 ya, kita bisa bulatkan saja. Ini adalah faktor skalanya ya, ini adalah faktor skalanya ya, faktor skala ini juga faktor skalanya arah Y, ini untuk arah X ya. Nah kita bulatkan saja jadi 1,6 ya, begitu kan, harus lebih besar daripada ini kan, 1,63. Ini juga sama, ini sama 1,67 misalkan ya, bulatkan seperti itu. Ini faktor skalanya ya, skala arah X, ini adalah faktor skala arah Y. Oke. Nah kemudian kita pindah ke sini lagi ya, kita pindah ke sini. Kita ubah di sini, kita buka gemboknya ya, kita buka gemboknya gitu, pura-puranya itu, kemudian Anda ubah di sini load patternnya, bukan load pattern, load case-nya EX dinamik ya. Kita lihat di sini mode-nya itu bentar. Coba di analisis ya, coba dulu. Oke, kita coba langsung masukkan ya. Tadi adalah berapa? Yang arah X itu adalah 1,63. Oke. Sebelumnya kita save as dulu, maaf, dengan nama yang berbeda ya. Balik lagi tadi ya, load cases X dinamik ya. Tadi pengalinya adalah arah X itu adalah 1,63. Jadi ini gaya gempanya itu ternyata masih kecil ya, dia lebih kecil daripada statiknya, maka kita kalikan 1,63 ya. Anda bisa ketik langsung sini dikali 1,63. Lihat scale vektor di sini lebih besar, yang baru ya, lebih besar daripada yang lama. Yang lama 1,2263, yang baru adalah ini. Anda modify ini. Oke. Kemudian yang EY dinamik juga seperti itu ya. Ya, Anda kalikan dengan faktor skala, ini adalah 1,67 kali 2 daripada yang sebelumnya. Oke. Jadi ini adalah U2 itu sama dengan UY ya, kalau U1 sama dengan UX. Anda bisa pelajari sendiri di manualnya software yang Anda gunakan, misalkan software yang ini ada CQC, ada SRSS, ada Absolute, GMC, dan sebagainya. Ini Anda bisa baca rumusnya di internet ya, masing-masing. Ini adalah rumus untuk merata-ratakan ya secara statistik ya data yang ada ya. Okay. Ini adalah EX dinamik sudah, EY dinamik sudah. Kemudian satu lagi modelnya. Tadi kita model participant rasionya kan baru 98% kan? Ya, baru 98%. Maka kita bisa tambahkan maksimum number of mode-nya. Tadi kan 12 mode itu hanya sampai partisipasi masanya cuma sampai 98%. Misalkan kita mau targetnya adalah 100%, ya maka susah 100%. Misalkan kita targetnya 99,9. Kita bisa tambahkan sini misalkan
maximum number of mode 20, kita ubah dari 12 jadi 20 misalkan, atau Anda bisa ubah juga jadi 30. Semakin banyak maksimum number of mode-nya makin banyak, maka analisis waktu yang dibutuhkan untuk analisis lebih lama. Oke, misalkan saya ambil 20. Nanti kalau misalkan belum 99% atau 100%, silahkan Anda tambahkan sendiri maksimum number of modes-nya. Ya, bisa 30, bisa 50, sebagainya. Tentu saja analisis yang dibutuhkan lebih lama ya. Oke, gitu ya. Seperti itu. Ya, kemudian Anda run ya. Mohon maaf ini cukup lama, jadi tidak saya peragakan ya, tidak saya peragakan. Anda bisa lakukan analisis sendiri tadi ya. Anda ubah, Anda skalakan gaya dinamiknya terhadap statik ya. Kemudian Anda tambahkan jumlah mode-nya. Oke, ini kebetulan sudah ada file yang sudah saya run. Oke, saya mau skip running analisisnya karena cukup lama ya. Oke, ini yang sudah saya buat sebelumnya. Seharusnya sudah di-run. Oke, nanti Anda cek sendiri ya. Show tables-nya misalkan. Anda cek model information-nya. Mohon maaf, ini yang model yang saya sudah run ini, model information-nya belum saya ubah, jumlah mode-nya masih 12. Jadi saya belum melakukan running untuk mode yang sampai 20 tadi atau 30 tadi. Ya, ini masih 12, tentu saja ini masih 98%, ini masih 98%. Jadi harusnya tadi kita running ya. Oke. Tetapi model ini sudah saya skalakan ya gaya gempanya. Kita coba cek. Saya coba cek, sorry, ini bukan model information tapi page restriction. Kita klik EY dynamic, EY static sama sorry, ini EX static dan EX dynamic ya, EX dynamic, EX static, EX dynamic, EX static. Oke, kita cek. Oke, kemudian kita coba ubah ke Excel ya untuk mempermudah melihatnya. Melihat ini ada EX static, EX static, kita coba dapatkan ya biar lebih ya. Kita lihat sini. Kita coba cek ya. Kalau tadi kan kita membuat faktor skala. Faktor skala itu sama dengan statik dibagi dengan dinamik. Ya, itu kan nilainya lebih besar atau sama dengan 1,0. Nah, sekarang kita cek berdasarkan SNI tadi bahwa minimal tuh dinamik dibagi dengan statik itu sama dengan 1. Ya, kita cek ini dibagi dengan 1. Ini kebalikan rumusnya dengan yang tadi ya. Jadi kan saya mau menggunakan faktor skala. Kalau ini adalah mengecek. Anda lihat 100%. 1. Jadi statik itu sama dengan dinamik. Ini juga sama, Anda cek. Dinamik dulu ya, dinamik dibagi statik. Oke, statik. Ini Anda lihat 100%, 100%. Jadi tadi ketentuannya ya. Jadi ketentuannya ini tadi adalah ini bahwa ragam yang digunakan pada analisis mencapai minimal 100% tadi ya untuk ditambahkan jumlah mode-nya. Yang ini adalah bahwa dia skala V statik bagi V dinamik. V dinamik itu harus lebih besar, jika dia lebih kecil daripada V statik maka digunakan faktor skala, dan kita harus penuhi bahwa V dinamik itu minimal sama dengan V statiknya, 100% daripada V statiknya. Oke, ini adalah ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan SNI yang baru, SNI 1726/2019 ya. Oke, saya kira demikian